tersesat, Ayu. Kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Raga Runting! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Tangkap Jayanegara. Tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-24 dengan judul Akhir Perjalanan Impian. Dalam seri ke-715 ini, didukung oleh para pemain, Cika Kusnadi sebagai Putri Tunggadewi, Renita sebagai Putri Raja Dewi, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Iwan Dahlan sebagai Pranayam, Bambang Ceger sebagai Cakradara, Chris Urspon sebagai Rakuti, Mogan sebagai Rabanyak, Benny sebagai Rapangsa, Niko sebagai Resi Mahalalita, Hari Akik sebagai Bekal Gajah Mada, Elias sebagai Mapanji Elam, Salman sebagai Empu Pamot, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
bunga putih mulai mengamuk di pinggiran kota Raja bagian selatan. Pasukan pemberontak kocar kacir, banyak di antara mereka tewas secara mengenaskan. Serangan mendadak itu sungguh di luar dugaan. Dengan jumlah ratusan laskar, kelompok bunga putih mengobrak-abrik kedudukan pemberontak di wilayah bagian selatan. Rupanya mereka tak siap menerima serangan bunga putih yang datangnya bagai hantu malam itu. Pimpinan pasukan pemberontak tewas. Para anak buahnya bertempur bagai anak ayam kehilangan induknya. Kang, rasanya kita tak mungkin menang menghadapi mereka. Gempurannya kuat sekali. Jumlahnya ratusan. Bagaimana, Kang? Benar, Bu. Tak ada yang bisa dipertahankan lagi di sini. Kecuali lari dan melaporkan ke hadapan Tuan Kura Banyak dan Rapunzel. Ya. Kukira sebaiknya begitu. Ayo, Kang. Kita segera lari dari arena ini. Ayo. Ayo, Di. Jangan sampai mereka tahu. Bisa-bisa melayang nyawa kita. Mereka sepertinya tak membiarkan seorang pun di antara kita bisa lolos. Ayo, Kang. Ayo kita lari cepat. Ayo, Di. Dua prajurit pemberontak itu segera bersiap melarikan diri. Mereka sudah mengambil ancang-ancang di atas kuda tunggangannya. Namun baru saja keduanya hendak menghela kudanya, tiba-tiba Ayuwandira melayangkan ujung selendang kuningnya dan... Hah? Mau lari kemana kalian? Hah? Adi! Jahanam keparat! Kau bunuh temanku selagi kami dalam keadaan lengah. Siapa yang menyuruh kalian lemah? Ini pertarungan. Di dalam suatu pertarungan, siapa lemah dia akan tewas. Nah, sekarang tiba giliranmu menyusul temanmu itu. Hah? Tunggu! Aku ingin bicara. Ini bukan saatnya bicara. Kalau ingin bicara, bicaralah pada Rakuti di neraka. Kalian pendekar-pendekar bunga putih, untuk apa mengadakan kekacauan seperti ini? Bukankah biasanya kalian merampok? Buat apa kau tahu tujuan kami? Yang jelas sekarang ini, kalian harus mampus. Titik. Tunggu dulu. Diam! Kalian pemberontak-pemberontak yang sudah saatnya pindah ke alam neraka. Bukan di Majapahit tempat kalian, tetapi di neraka bersama iblis-iblis jahanam. Hah? Ampun sedikit pun bagi para pemberontak. Ayuwandira menghajarnya dengan sabetan selendang kuningnya, dan ujung selendang itu menghantam keras tubuh lawan tanpa ampun. Ayo, buang-buang monster, hadapilah aku. Mampuslah di tanganku. Katakan pada Rakuti bahwa kekuasaannya tidak akan lama lagi.
bertubuh bagai banteng ketapel. Ujung-ujung selendang kuningnya menyabet kiri dan kanan. Para prajurit pemberontak terkapar bergelimpangan. Ayo, mulai kelihatan lagi nakalnya. Tak satupun prajurit pemberontak dikasihani meski merintih-merintih minta diampuni. Ayo. Sesekali sifat dan sikapnya dengan nenek Naga Runting. Paman, jangan terteku begitu. Ini pertempuran, Paman. Salah-salah Paman dibokong oleh pihak lawan. Oh, Nini Mayura, terima kasih. Saya baru saja memperhatikan Ayuan Dira ini. Bertempurlah di samping istrimu, Paman. Lindungilah dia. Kadang Ali tidak memikirkan keselamatan dirinya. Terima kasih, Nini Mayura. Cepatlah, Paman. Lindungi istrimu. Baik, Nini. Oh! Rupanya mereka mulai merat-marit, Kanda. Iya, barangkali pimpinan mereka sudah tewas. Sebentar lagi, mereka pasti sudah kita taklukkan. Sebelum mereka takluk, kita harus sudah pergi dari tempat ini. Iya. Mereka pasti mendatangkan bala bantuannya kemari. Dinda, jadi secepatnya kita tinggalkan tempat ini. Ya, secepatnya, Kanda. Dan kita beralih ke wilayah barat. Kita datangi pertahanan bagian barat, kita obrak-abrik, lalu kita tinggalkan. Begitu. Dinda, apakah sekarang kita perintahkan semuanya mundur? Ya, sekarang, Kanda. Katakan itu kepada Paman Tanayan. Baik, Dinda. Kanda Ludaka. Ada apa lagi, Dinda? Berhati-hatilah. Terima kasih. Memerintahkan para laskar bergerak mundur dan meninggalkan pertempuran ini. Baik, Tuan Ludaka. Baik. Para sekali, mundur! Kita mundur dan tinggalkan tempat ini! Ayo mundur! Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Cepat, ratusan laskar bunga putih menyingkir dari arena pertempuran bagian selatan. Senjata-senjata mereka masih tergenggam di tangan. Percikan darah menodai pakaian putih mereka. Derap kuda ratusan laskar itu gemuruh bersusulan menuju ke suatu tempat lain. Kita tinggalkan derap pasukan bunga putih. Kini kita beralih ke seputar lingkungan Istana Majapahit. Malam sunyi sepi. Bulan timbul tenggelam di mega-mega.
Jangkrik dan serangga malam lainnya bersahutan mengisi kekosongan. Rakuti di dalam istana yang direbutnya masih berhadapan dengan sesosok bayangan yang sudah lama dikenalnya. Pergilah Resi Mahalalita. Kau hendak kemana, Rakuti? Kemana tujuanku? Kau tidak perlu tahu. Kau hendak menuju ke jurang kematian, bukan? Kau mengutukku, menyumpahiku. Rakuti, tidak ada seorang pun mati karena kutukan, karena sumpah. Manusia mati karena ulahnya sendiri, akibat karmanya selama ini. Dan karma yang kau miliki adalah karma yang akan menghukum dirimu sendiri. Terus terang sajalah Resi Mahalalita. Apakah kau akan menentukan hidup matiku? Hidup mati seseorang tidak ditentukan oleh orang lain, tetapi oleh dirinya sendiri. Kau punya wewenang atas dirimu sendiri. Kau bertanggung jawab atas hidupmu di dunia ini. Kau bebas dan berhak menentukan apa saja, berbuat apa saja. Tetapi kau tidak bisa lepas dari tuntutan hati nuranimu sendiri. Dan hati nurani itulah hakim yang agung. Kau selalu saja bicara yang aku tidak mengerti. Pada dasarnya kau mengerti. Hanya saja kau sendiri yang tidak pernah mau mengerti. Kau selalu membuta tulir. Kau tidak pernah mau membuka. Dan seseorang yang telah sampai pada tahap seperti itu, dia sudah kehilangan kemanusiaannya sebagai manusia. Kau akan mengatakan kalau aku bukan lagi manusia? Dirimu sendiri yang mengatakan itu. Dan itulah pengakuanmu yang jujur. Jahanam! Keparat! Menyingkirlah dari hadapanku! Menyingkirlah! Kau akan menyuruhku menyingkir kemana, Rakuti? Pergilah sejauh-jauhnya! Aku tidak mungkin pergi jauh darimu, Rakuti. Apa pedulimu? Urusanku adalah urusanku! Kau tidak perlu mencampurinya, Resi Mahalalita! Baik. Baiklah. Aku akan menyingkir jauh-jauh darimu. Aku tidak akan mencampuri urusanmu. Ini tandanya. Kematianmu di ambang pintu. Jahanam! Hiat! Di mana kau? Di mana kau sembunyi, Resi Keparat? Ayo, tampilkan dirimu. Perlihatkan wujudmu. Biar aji segara geniku ini menghancur lumatkan dirimu. Ayo, Resi Keparat. Tampilkan dirimu. Perlihatkan wujudmu. Ayo. Aji segara geni. Rakuti, apa yang kau lakukan ini? Apa, Rakuti? Minggirlah, Prabajar. Akan kuhancur lumatkan istana ini dan isinya. Rakuti, sadarlah, ingatlah. Minggir, kataku. Minggir. Rakuti, aku ingin melaporkan sesuatu padamu. Dan ini menyangkut kekuasaanmu, Rakuti. Katakan, cepat katakan. Tapi, Rakuti, api ini semakin membesar. Kita bisa terbakar hidup-hidup di dalam istana ini. Prajurit, cepat masuk dan padamkan api-api itu. Cepat, prajurit.
Ayo cepat katakan Rabanyak. Apa yang akan kau laporkan padaku? Cepat. Iya. Begini, Rakuti. Di luar telah terjadi keributan. Jahanam. Siapa yang berani bikin keributan? Belum diketahui dengan jelas, Rakuti. Dan keributan itu terjadi bukan saja di luar istana, tetapi juga di pinggiran kota raja. Keparat. Cepat atasi keributan itu. Tangkap pimpinannya. Dan hukum gantung di alun-alun. Tetapi... Cepat kerjakan. Atau kau akan mati di tanganku. Iya, Rakuti. Rabanyak, apa yang sudah terjadi di luar istana? Rapangsa, keributan itu telah menjalar kemana-mana. Mereka bergerak diam-diam, tetapi cepat sekali. Apakah akan terjadi penggulingan kekuasaan? Sepertinya begitu, Rapangsa. Kurang ajar. Perbuatan Cia ini. Entahlah, belum diketahui dengan jelas siapa yang memimpin gerakan ini. Lalu apa perintah Rakuti? Aku diperintahkan mengatasi kerusuhan ini, menangkap pemimpinnya, dan menggantungnya di alun-alun. Begitu. Baiklah. Kau atasi situasi itu. Aku di sini menjaga keselamatan Rakuti. Baik, Rapangsa. Aku berangkat. Hati-hatilah banyak. Cepatlah merambat ke alun-alun. Biar aku saja yang membereskan tikus-tikus comberan ini. Lihat, hai cepatlah Dimada. Baiklah, Tuan Lapandilam. Aku dan beberapa orang lagi akan memimpin penyerbuan ke alun-alun. Ayo prajurit-prajuritku, tumpas habis. Rojah rajih mereka. Lihat, kita bertempur demi Gusti Prabu Jayanegara. Ternyata pasukan pimpinan Pegel Gajah Mada telah pula menjalankan aksinya. Prajurit-prajurit yang masih setia terhadap Prabu Jayanegara semakin berani menampilkan diri dan memerangi teman-teman sendiri yang setia kepada Rakuti. Pasukan pemberontak kacau, Gajah Mada dengan cepat memimpin perlawanan menuju ke alun-alun. Ayo prajurit-prajurit yang gagah perkasa, serangkut mereka, bunuh mereka. Kita melaju menuju alun-alun. Ayo Dimada, teruslah menuju alun-alun. Biar di sini aku yang menyelesaikannya. Ayo Dimada.
Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ayo, prajurit setia Prabu Jaya Negara. Ojar hajar kaum pemberontak. Habisi mereka yang melawan. Bunuh ketibal Rakuti. Adimada, cepatlah merambat ke alun-alun. Biarlah tikus-tikus comberan ini bagianku. Cepat! Baiklah, Tuan Mapanjilam. Aku dan beberapa prajurit lain akan melaju menyerbu alun-alun. Ayo prajurit setia Prabu Jaya Negara. Lumpas habis kaum perusuh. Raja mereka. Kita bertempur demi kembalinya tahta Gusti Prabu Jaya Negara. Iya. Ternyata Pegel Gajah Mada telah memimpin kekuatan pasukan tandingan untuk menggempur Majapahit dari dalam. Prajurit-prajurit yang masih setia kepada Prabu Jaya Negara semakin berani menampilkan diri dan memerangi teman-temannya sendiri yang setia pada Rakuti. Pasukan pemberontak morat-marit, Gajah Mada dibantu Mapanji Elam terus merangsek pertahanan kaum pemberontak. Ayo, prajurit-prajurit yang gagah berani. Desak terus mereka. Kurung dan kepur terus. Kita menuju ke alun-alun. Di mana? Teruslah melaju ke alun-alun. Biarlah cacing-cacing tanah ini aku yang membereskannya. Cepat di mana? Jangan sampai Rakuti lolos. Baiklah, Tuan Pegawai. Aku segera menuju alun-alun dan istana Rakuti. Sedikit demi sedikit pasukan perlawanan yang dipimpin Pegel Gajah Mada semakin berjumlah banyak. Di antara pasukan pemberontak mulai yakin bahwa Rakuti tak perlu lagi dibela mati-matian. Juga mereka mulai sadar bahwa Gusti Prabu Jaya Negara adalah sosok pimpinan yang sah sebagai raja. Sebab itulah pertahanan kaum pemberontak semakin lemah dan kekurangan tenaga. Maju terus! Habis kaum pemberontak! Habisi yang masih melawan! Prajurit gagah perkasa Prabu Jaya Negara! Oja Raja kaum perusuh Majapahit! Dengan
gagah berani, bekal Gajah Mada merangsak pertahanan kaum pemberontak. Pasukan perlawanan yang dipimpinnya pun semakin terengginas, membabat ke kiri dan kanan tanpa ampun. Gerakan mereka semakin melaju menuju alun-alun. Empu Pamot bersama pasukan yang lain menghambat laju pasukan pemberontak yang ingin mengejar serbuan Gajah Mada ke alun-alun. Pertempuran memang sudah menjadi ajang taruh nyawa. Mayat-mayat bergelimpangan, bagai batang pohon pisang terbabat tanpa harga. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Entahlah, Rapangsa. Mereka bergerak rapi sekali, nyaris tidak kelihatan. Tiba-tiba saja telah terjadi pertarungan di sana-sini. Wah, jahanam! Siapa yang memimpin pasukan perlawanan itu? Aku sendiri belum mendapat laporan resmi tentang penyerang-penyerang gelap ini. Dan yang membingungkan lagi, aku tidak tahu mana lawan dan mana kawan. Lalu bagaimana dengan alun-alun? Sepertinya mereka mulai bergerak menuju alun-alun. Dan pasukan perlawanan itu semakin lama semakin berjumlah banyak. Rupanya mereka tidak saja berhasil menguasai keadaan, tapi juga berhasil mempengaruhi dan menguasai pasukan-pasukan kita hingga berani berbalik menyerang kita. Ini benar-benar pertempuran yang menyebalkan. Taktik apa yang mereka gunakan ini? Wambung! Katiwasan! Katiwasan! Ada apa, Linggawasa? Di tepi batas wilayah Kota Raja Selatan terjadi pertempuran. Pasukan kita kacir. Mereka berkekuatan ratusan laskar. Kau tahu kira-kira dari mana mereka itu? Tidak jelas. Mereka semuanya mengenakan cadar dan berpakaian serba putih. Bercadar dan berpakaian putih-putih. Benar. Dan menurut kabar dari prajurit yang terluka, pemimpinnya adalah wanita. Kurang ajar. Mereka adalah kelompok pendekar bunga putih. Para perampok budiman yang sudah dikenal masyarakat. Wah! Rupanya mereka berdiri di belakang perlawanan penggulingan kekuasaan. Tunggu dulu. Bisa juga gerakan mereka tidak ada hubungannya sama sekali dengan pertempuran di sini. Apalagi mereka adalah perampok yang kerjanya hanya menjarah harta benda orang lain. Tetapi mereka tidak menjarah harta benda, Pampung. Lalu apa yang mereka kerjakan? Itu tadi, ngobrak-abrik pertahanan kita, membunuh, lalu pergi entah kemana. Setan alas. Jadi mereka hanya bertindak ngacau lalu menghilang, begitu? Iya, dan tindakan mereka cepat sekali. Jika gerakan mereka ada hubungannya dengan gerakan perlawanan di sini, tentu mereka akan terus merangsak memasuki kota raja dan menyerbu lingkungan istana. Jelas, tindakan mereka terpisah dari pertempuran di sini. Hanya waktunya saja yang kebetulan sama. Tidak. Aku masih yakin benar bahwa gerakan mereka ada hubungannya dengan pertempuran di sini. Kaum perlawanan ini mungkin minta bantuan pada pendekar bunga putih untuk mengacaukan keadaan. Ini sudah pasti. Pasti. Dan kita tidak boleh kalah cepat. Kita harus segera mengambil tindakan pencegahan. Pertahankan seputar lingkungan istana. Jangan beri kesempatan kaum perlawanan itu menyusup dan memasuki istana.
Jangan beri kesempatan kaum perlawanan itu menyusup dan memasuki istana. Kakang Linggawasa. Ada apa, Junjung? Mereka itu... kini mereka ada di sebelah barat wilayah kota raja, Kakang. Mereka? Siapa mereka? Para pendekar berpakaian putih-putih dan bercadar. Setan alas. Ketele itu sudah berpindah-pindah sasaran. Wah, jelas mereka ada hubungannya dengan pertempuran di sini. Junjung. Iya, Kakang Pangku. Apa kau tahu jelas bahwa mereka adalah penyerang yang semula mengobrak-abrik wilayah bagian selatan? Seorang telik sandi kita mengatakannya, Kakak. Bahkan telik sandi kita itu nyaris terbunuh oleh sabetan selendang kuning yang dahsyat. Sudah. Kalian jangan hanya bisa melaporkan ini dan itu. Jangan bikin prajurit kita ketakutan tidak karuan. Hayo lekas bagi tugas. Aku akan mengamankan daerah alun-alun. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kita sudah kalah langkah, Linggawasa. Tapi kita harus berbuat sesuatu, Panggung. Apakah kita akan biarkan mereka menjarah daerah lain di pinggiran kota raja ini? Tidak. Kita harus mencegah mereka. Jadi lingkungan istana ini nyaris dikuasai mereka. Benar, Kakak. Apa tidak sebaiknya kalau kita mempertahankan daerah lingkungan istana? Daripada kita melindungi daerah-daerah pinggiran, kukira lebih tepat kalau kita mempertahankan daerah istana ini saja, Kang. Bagaimana, Kakak? Kalau Kakang Pangpung bertahan di istana untuk melindungi Rakuti, sedang aku bersama Kakang Linggawasa membantu Rapangsa mempertahankan alun-alun. Baiklah, baik. Kalian aturlah. Aku akan bertahan di istana melindungi Rakuti dari jangkauan pasukan perlawanan. Jangan-jangan perlawanan ini dipimpin dan digerakkan oleh Begal Gajah Mada. Begal Gajah Mada? Aku kehilangan sebelah tanganku juga karena sabetan pedangnya. Rasakan pembalasanku, Gajah Mada. Banyak segera berlari menuju alun-alun. Demikian pula Pagu dan Jungjung. Sedang Pangpung bertahan di istana untuk melindungi Rakuti dari segala kemungkinan ancaman bahaya. Ternyata pertempuran telah menjalar dengan cepat ke alun-alun. Banyak terkesiap begitu melihat pertempuran itu telah banyak menelan korban. Para prajurit berkelimpangan. Puluhan nyawa prajurit terkapar tanpa arti. Memihak lawan. Sulit membedakan mana prajurit-prajurit yang masih setia dan mana prajurit yang sudah membelot. Banyak. Jangan diam saja. Mari kita berantas para perusuh ini. Linggawasa, bagaimana dengan keamanan istana? Kakang Pangpung bertugas di seputar istana melindungi Rakuti. Bagus. Kalau begitu, mari kita usir para perusuh ini. Junjung. Ya, Kakang. Mari kita terjun ke tengah pertempuran. Cari Gajah Mada dan bunuh dia. Kalau pimpinannya terbunuh, perlawanan ini pasti akan lemah. Baik, Kakang. Ya.
Ku dan Jungjun segera terjun ke tengah arena pertempuran. Pedangnya membabat ke kiri dan kanan. Korban semakin banyak berkelimpangan. Tak ada yang bisa membedakan dengan jelas mana lawan dan mana kawan. Para pimpinan prajurit yang setia kepada Prabu Jayanegara bertempur dengan semangat tinggi. Prajurit-prajurit bawahannya ikut bertempur tanpa mengenal rasa takut. Mereka yakin berjuang di jalan yang benar, yaitu demi kembalinya tahta Gusti Prabu Jayanegara, sang junjungan mereka. Menjelang pagi, di luar kota raja, rombongan pasukan berkuda melintas dengan cepat. Mereka menuju ke arah bagian barat kota raja. Ya, benar, mereka adalah Laskar Bunga Putih yang mengalihkan sasaran penyerangan ke bagian lain. Serbu! Obrak-abrik pertahanan keberangkatan di bagian barat! Hiya! Hiya! Pasukan pemberontak yang berada di pertahanan bagian barat menjadi kocar kacir atas serbuan mendadak dan cepat itu. Tidak sedikit tubuh-tubuh prajurit pemberontak terkapar. Laskar Bunga Putih bertempur bagai banteng ketato. Ayo saudara-saudara, jangan beri ampun mereka. Tewaskan siapa saja yang melawan. Hit! 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 Ayo! Bukan sampai siapa mereka. Hit! Jangan kalah sekolah. Jangan mereka melawan. Hit! Hit! Putri Tunggadewi dan Raja Dewi memimpin penyerbuan itu dengan semangat berapi-api. Para Laskar Bunga Putih bertempur tak mengenal rasa takut. Tubuh-tubuh pasukan pemberontak jatuh terkapar dan bergelimpangan di sembarang tempat. Penyerbuan itu merupakan pukulan telak bagi pasukan pemberontak. Jangan sampai ada yang lolos. Jangan beri ampun. Ampun selalu untuk para pemberontak. Hati-hati dengan Allah. Dia bertempur tidak memperhatikan keselamatan dirinya. Baik ini. Paman, bertempurlah berdampingan dengan Ayu. Lindungi dia, Paman. Baik ini, Bayu. Kota raja telah porak-poranda oleh gempuran Laskar Bunga Putih. Pasukan pemberontak tak mampu lagi bertahan lama-lama.
Ayuwandira dengan selendang kuningnya menghantam siapa saja pasukan pemberontak yang berani mendekat. Ranayam bertempur di samping istrinya sambil melindunginya dari ancaman bahaya. Nah, bagaimanakah nasib Rakuti yang masih berdiam di dalam istana? Berhasilkah bekal Gajah Mada mencapai istana dan menewaskan Rakuti? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.